Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, maaf saya mengganggu waktu Ibu. Saya akan mewawancarai Ibu mengenai dilema etika yang Ibu hadapi di sekolah Ibu. Iya, silakan. Untuk pertanyaan pertama ya Bu ya, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oh iya. Jadi di sini jika sesuai dengan nilai-nilai kebaikan yang berlaku di masyarakat, mungkin itu. Kalau kemudian untuk moralnya yaitu situasi sulit mengambil keputusan karena di situ ada yang benar juga ada yang salah. Untuk pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus ada di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan, bagaimana Ibu dalam mengambil keputusannya? Mungkin dalam mengambil keputusan di sini karena yang satu ada yang berkepentingan dan juga yang satu lagi menilai mengandung nilai kebaikan. Mungkin di sini saya akan mengambil yang lebih berkepentingan dulu karena dalam yang berkepentingan itu pasti ada nilai kebajikan juga. Nah, langkah-langkahnya seperti apa nih yang selama ini dijalankan oleh Ibu? Mungkin langkah-langkahnya di sini dilihat dulu mana yang lebih penting. Jadi akan mengambil keputusan di sini yang lebih penting dulu yang didahulukan. Nah, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Mungkin yang diambil atau dianggap lebih efektif di sini dalam mengambil keputusan yaitu tidak merugikan kedua-duanya. Karena yang satu berkepentingan, yang satu lagi mengandung kebajikan. Jadi tidak ada yang dirugikan. Mungkin itu. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Pasti di sini banyak tantangannya ya untuk mengambil keputusan di sini. Tantangannya itu yaitu karena susah membedakan di antara yang berkepentingan dan juga yang kebajikan itu. Jadi sangat susah mengambil keputusan karena merupakan tantangannya itu ya, mengambil sama-sama bajik dan juga sama-sama penting gitu. Apakah ada jadwal tertentu dalam penyelesaian permasalahan ini? Kalau jadwal tertentu itu seharusnya itu ada jadwal tertentu untuk mengambil keputusan. Tetapi di sini mungkin karena supaya tidak ada timbul masalah-masalah lain, jadi saya mengambil keputusan itu secara langsung di tempat kejadian atau mungkin di lingkungan itu sendiri supaya masalah itu cepat terselesaikan. Kemudian apakah ada faktor yang memudahkan atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus ini? Pasti ada faktor yang memudahkan atau membantu, yaitu dengan Ibu meminta pendapat atau secara diskusi, mungkin dengan guru-guru di lingkungan sekolah atau dengan siapa yang ada di lingkungan sekolah gitu. Itu untuk mempermudah menyelesaikan kasus itu. Nah, dari semua hal yang telah disampaikan, apa nih yang menjadi pembelajaran Ibu yang dapat dipetik? Jadi pembelajarannya ini adalah kita itu harus bijaksana dalam mengambil keputusan itu supaya tidak ada yang dirugikan. Mungkin itu. Kemudian bagaimana rencana pengambilan keputusan di masa yang akan datang? Mungkin untuk masa yang akan datang mengambil keputusan kita bercermin dari pengalaman yang sudah-sudah, mudah-mudahan tidak ada lagi dilema seperti itu. Tapi itu tidak mungkin, dilema pasti ada terus dan seterusnya, tetapi kita sudah punya cerminan dari yang sudah-sudah dan mudah-mudahan semua bisa dibawa musyawarah supaya semua masalah bisa terselesaikan. Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya mohon pamit, mudah-mudahan ini menjadi pengalaman yang berharga bagi saya karena ini merupakan pembelajaran khususnya bagi saya. Iya, sama-sama Neng. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya. Mangga Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawancarai Bapak terkait dilema etika yang Bapak hadapi di sekolah ini. Apakah Bapak ada waktu? Insya Allah ada. Ya, terima kasih Pak. Mungkin dimulai saja ya Pak ya wawancaranya. Baik Pak. Bagaimana selama ini Bapak mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Cara mengidentifikasi dilema etika atau bujukan moral yaitu apabila ada permasalahan yang muncul menimbulkan kegaduhan dan terjadi pertentangan antar individu dengan kelompok, kebenaran dengan kesetiaan, jangka pendek dengan jangka panjang. Itulah identifikasi yang saya lakukan. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama dan benar-benar memiliki nilai kebajikan seperti itu? Melakukan pengajian atau analisis terhadap kasus kepentingan tersebut. Pengambilan keputusan ditentukan dengan indikator mana yang lebih menguntungkan kepada warga sekolah atau orang banyak, baik menyangkut lembaga, dengan tidak lupa meminta saran atau masukan dari pihak lain seperti yayasan, komite sekolah, atau pengawas apabila diperlukan. Bagaimana langkah-langkah atau prosedur yang Bapak lakukan untuk menangani kasus dilema etika? Langkah-langkahnya, pertama memanggil kedua pihak yang bermasalah untuk dimintai keterangan untuk mengetahui letak atau inti permasalahan itu terjadi. Apabila pemicunya sudah serta menemukan solusi terbaik yang akan diambil atau akan diputuskan. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Melakukan dialog dengan pihak yang bermasalah dengan prinsip kekeluargaan agar dapat memunculkan jalan keluar yang dapat diterima kedua belah pihak dengan cara memberikan bimbingan secara komprehensif agar tidak menimbulkan perselisihan antara kedua belah pihak tersebut. Menurut Bapak, apa sih tantangan dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika itu? Selama saya menjadi kepala sekolah, tantangan yang dihadapi dalam pengambilan keputusan adalah bagaimana mencari solusi yang terbaik bagi semua pihak dengan resiko seminimal mungkin, di mana hal tersebut memerlukan dukungan dari segenap warga sekolah. Apakah Bapak punya jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Sebagai kepala sekolah, saya mengambil langkah yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu dengan cara langsung di sekolah dan dilaksanakan pada hari itu juga. Tujuannya agar tidak menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan. Adakah faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Setiap ada permasalahan, selalu saya bawa dalam rapat dewan guru atau musyawarah agar lebih cepat menemukan solusi yang terbaik. Jika diperlukan, saya konsultasi dengan yayasan atau pengawas sekolah. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat diambil dalam keputusan apapun harus berdasarkan keputusan bersama dan hasil musyawarah mufakat dalam bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Bekerja sebagai tim yang solid, menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh warga sekolah agar permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat. Kemudian bagaimana rencana pengambilan keputusan jika terdapat kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Apabila permasalahan itu kembali timbul, maka bercermin dari pengalaman yang telah dilakukan sebelumnya.
Terima kasih Bapak atas waktunya. Mudah-mudahan pengalaman Bapak menjadi cermin bagi saya nanti ke depan bagaimana menghadapi dilema etika di sekolah secara nyata. Seperti itu. Mungkin saya izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.